Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, masih di dalam seri mata kuliah Business Intelligence bersama dengan saya Andri Pasyahendra Dewa dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Hari ini, pada video kali ini adalah video lanjutan dari pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya yang sudah membahas tentang kontrak belajar dan juga overview singkat tentang Business Intelligence. Nah, apa yang menjadi topik bahasan utama pada video kali ini adalah tentang Big Data dan bagaimana korelasi Big Data, kemudian apa itu Big Data, dan bagaimana mata kuliah ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa merespon fenomena tersebut. Kita akan bahas di video kali ini. Baik, kita mulai. Video kali ini merupakan pertemuan kedua yang merupakan lanjutan dari pertemuan pertama yang sudah membahas tentang kontrak belajar dan overview. Nah, di video kali ini kita bahas tentang Big Data. Seperti yang kita tahu bahwa ada fenomena berbagai perangkat teknologi secara aktif dan secara cepat menghasilkan data. Nah, bagaimana atau sebelumnya kita definisikan dulu apa yang disebut sebagai Big Data. Tentu kita merefer kepada definisi 5V. Yang pertama ada volume, artinya data-data ini kemudian menjadi semakin banyak tersedia di internet maupun yang dihasilkan oleh alat-alat teknologi di sekitar kita. Kemudian ada juga variety, di mana saat ini data-data yang tersedia tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi beragam secara format, termasuk juga sumber-sumber data yang bisa kita dapatkan ini datang atau bisa kita ambil dari banyak sumber. Kemudian ada value, artinya data-data yang tersedia sekarang atau yang dihasilkan oleh alat-alat teknologi di sekitar kita itu sebenarnya akan bisa memiliki value ketika kita bisa memanfaatkannya dengan tepat dan juga dengan keilmuan maupun dengan menggunakan teknik yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya ada velocity. Nah, secara aktif saat ini masyarakat sudah menggunakan teknologi khususnya smartphone dengan berbagai layanan-layanan di internet yang kemudian hal tersebut memicu semakin bertambahnya data itu dengan cepat, termasuk juga alat-alat sensor yang kemudian membantu kita untuk bisa mengumpulkan data, dan artinya terjadi sebuah proses aliran data yang cepat mulai dari alat akuisisi datanya sampai kemudian disimpan ke dalam data warehouse atau database. Kemudian yang selanjutnya adalah di veracity, di mana terjadi inkonsistensi dan uncertainty in data. Jadi terkadang data itu tidak dialirkan dalam format maupun kalau kita bilang entitas yang kemudian rutin bisa kita dapatkan, tetapi semakin banyak sumber-sumber yang kita dapatkan artinya semakin tidak konsisten, karena setiap sumber mungkin memiliki format tersendiri maupun frekuensi pengambilan data yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian 5V ini yang menjadi karakteristik kita bisa sebut bahwa data sekarang menjadi big data atau bertumbuh dengan pesat. Nah, kemudian kita melihat bahwa data ini kan sebenarnya adalah fakta atau serangkaian fakta yang kemudian bisa mewakili sebuah kejadian. Artinya kita bisa memanfaatkan data ini untuk bisa melihat kondisi ataupun kita bisa mendiagnosis sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan kita kalau kita bawa ke dalam konteks bisnis. Nah, namun secara garis besar dari 5V tadi sebenarnya
kita bisa ringkas karakteristik big data itu ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah dia memiliki volume yang sangat besar, kemudian tipe dan struktur data yang kompleks, kemudian pertumbuhan maupun terbentuknya data baru itu bisa berjalan dengan cepat. Dan tentunya tidak lepas dari dukungan teknologi-teknologi yang sekarang digunakan. Kemudian McKinsey dan Co. Ini kemudian merangkum definisi big data di dalam artikelnya, yaitu Big Data, The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. Di mana di sana disampaikan bahwa big data adalah data yang skala, distribusi, keragaman, dan atau ketepatan waktunya itu memerlukan penggunaan teknik rancangan dan analisis baru untuk memungkinkan adanya pengetahuan baru yang membuka sumber baru bagi nilai bisnis. Jadi memang di sini skala, distribusi, kemudian keragaman atau variety tadi, dan juga ketepatan waktu itu bisa harus kita analisis dengan teknik-teknik baru yang kemudian muncul di saat ini. Jadi seperti ada machine learning, kemudian ada deep learning, dan lain-lain, yang kemudian memungkinkan kita untuk bisa melakukan analisis data-data baru yang saat ini bermunculan. Nah, di balik itu semua, di balik big data tadi ya, kenapa kok data-data ini kemudian secara pesat bertumbuh, tentu tidak lepas dari data generator atau alat-alat yang kemudian bisa mendukung terbentuknya data. Ada mobile sensor. Jadi di smartphone yang kita gunakan itu seperti yang kita tahu kalau kita lihat di review-review gadget, setiap smartphone kita itu sudah dilengkapi oleh sensor-sensor yang secara aktif sebenarnya mengumpulkan data dan kemudian mengalirkan data tersebut untuk disimpan ke dalam sebuah database. Kemudian ada sosial media juga sama. Sebenarnya di setiap sosial media itu mereka mempelajari gaya bersosial media yang kita lakukan. Jadi misalnya contoh Facebook, secara aktif Facebook kemudian memberikan rekomendasi produk-produk atau dalam bentuk iklan gitu ya, sesuai dengan karakteristik yang kita miliki. Misalnya seseorang yang berumur 20-an, misalnya 20-an, kemudian statusnya belum menikah, kemudian secara aktif dia misalnya memposting aktivitas-aktivitas tentang sepak bola, maka kemudian suatu saat dia akan melihat iklan tentang misalnya sepatu futsal, atau kemudian kaos jersey sebuah klub sepak bola tertentu. Nah, itu juga salah satu customize untuk iklan, sehingga harapannya iklan-iklan yang diposting di sosial media tadi bisa sampai kepada audiens yang tepat. Termasuk juga data-data yang ada di sosial media itu sebenarnya di-generate juga oleh usernya, yaitu kita sendiri. Nah, kemudian juga ada video surveillance atau video pengawasan atau CCTV yang kemudian juga secara aktif akan bisa merekam data dan juga menyimpannya di dalam sebuah database. Kemudian ada video rendering, kemudian ada smart grids yang biasanya smart grids ini yang biasanya diaplikasikan di dalam misalnya instalasi jaringan listrik yang kemudian bisa mengambil keputusan bagaimana caranya untuk bisa melakukan penghematan di dalam sebuah gedung, tentunya dengan sistem yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Kemudian geophysical exploration, medical imaging, dan juga ada gene sequencing atau ini aplikasinya ada di biomedis atau biostatistik yang pembahasannya itu terkait genetik maupun juga fitur-fitur
yang ada pada manusia. Nah, misalnya seperti kita mau deteksi kebutaan dini pada orang yang memiliki penyakit diabetes, dilihat dari citra atau gambar retinanya. Nah, itu nanti ada keilmuannya sendiri, di mana mungkin teknik yang digunakan itu adalah lebih ke arah object detection atau image classification untuk bisa mengklasifikasikan gambar atau citra ke dalam kategori tertentu. Baik, ini beberapa contoh teknologi, bisa itu hardware atau bisa itu juga software yang kemudian memungkinkan data itu kemudian bisa bertumbuh dengan pesat. Kemudian tadi disinggung bahwa ada data yang kemudian membentuk big data itu memiliki bermacam bentuk, atau tadi sudah disebutkan di dalam variety bahwa file format kemudian juga bentuk datanya itu bisa beragam. Nah, big data sendiri memiliki bentuk, baik itu data yang terstruktur, jadi contohnya ada data keuangan, kemudian ada juga data produksi, dan selain itu ada juga data yang non-terstruktur seperti file teks, multimedia, dan pemetaan genetik. Namun berbeda dari kebanyakan cara analisis data tradisional yang telah banyak dilakukan saat ini. Sebagian besar big data memiliki bentuk yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, yang mana membutuhkan teknik dan alat tersendiri untuk dapat diproses dan dianalisis. Jadi tadi ya, semakin berkembangnya tipe-tipe data atau bentuk-bentuk data yang ada sekarang, kemudian membuat para peneliti kemudian merancang metode-metode baru untuk bisa melakukan analisis kepada bentuk-bentuk data yang baru tadi. Nah, kalau kita petakan atau kita buat ke dalam gambar, jadi struktur di dalam big data itu kalau kita ibaratkan seperti lapisan atau lapisan ketinggian permukaan laut. Jadi apa yang kita kenal sekarang itu kebanyakan tidak jauh dari data yang terstruktur atau data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Termasuk di perkuliahan, di mata kuliah sebelumnya, kita sudah sangat sering untuk menganalisa data yang sudah siap disajikan dalam tabel. Tetapi apa sebenarnya dalam tanda petik lautan itu kan luas, semakin dalam itu sebenarnya semakin kaya entitas-entitas yang ada di dalamnya. Tetapi juga semakin dalam kita menyelam, artinya semakin gelap atau kita membutuhkan teknik maupun peralatan khusus untuk kita bisa memahami atau bisa mengeksplorasi apa yang ada di dasar. Nah, begitu juga sebenarnya apa yang menjadi penyusun big data ini, proporsi dari data yang terstruktur ini, kalau kita lihat di piramida ini, itu memiliki proporsi yang paling kecil. Kemudian makin ke bawah, makin tidak terstruktur itu justru yang menjadi kontributor terbesar terbentuknya big data. Nah, jadi data yang unstructured ini sebenarnya kalau dilihat dari value mungkin bisa memberikan value yang sangat besar, akan tetapi juga effort atau usaha yang dibutuhkan untuk bisa menganalisis data tidak terstruktur ini juga besar. Nah, kita akan bahas satu-satu di setiap lapisan struktur atau bentuk data. Kita masuk ke data yang terstruktur dulu. Jadi structured data atau data yang berisi tipe, format, dan struktur data yang sudah ditentukan. Nah, ini contohnya ada data transaksi, kemudian data multidimensi atau OLAP, Online Analytical Processing. Kemudian ada Related DBMS. Nah, ini Anda sudah pelajari di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data.
di mana sebenarnya pada tahap awal perancangan kita sudah mendefinisikan entitas dan juga ada atribut, alias ada tabel, kemudian ada kolom-kolom yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan nanti harapannya sistem informasi yang kita bangun, dia akan menyetor data sesuai dengan kolom-kolom yang sudah kita desain sebelumnya. Kemudian ada file CSV, di mana ini juga sebenarnya dari tabel bisa kita konversi ke dalam CSV, alias setiap entitas per kolom itu nanti dipisahkan dengan tanda koma. Dan juga bahkan spreadsheet sederhana. Nah, ini contohnya, ilustrasinya ada tabel. Misalnya kita lihat gambarannya adalah tabel rekapitulasi penjualan. Jadi kapan, ini data penjualan tiap barisnya. Jadi kapan terjualnya, produk yang terjual apa, kemudian di area mana. Nah, ini bisa tersaji dalam tabel. Atau kita bisa buat ke dalam bentuk multidimensional. Nah, ini ada dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi, misalnya dari 3 kolom tadi, kemudian kita bisa buat ke dalam bentuk kubus, di mana dia juga mempertemukan antara time, products, dan geografi, atau misalnya areanya. Apakah dia dijual di Asia, Eropa, Amerika, atau Afrika. Nah, itu kemudian kalau kita lihat, ini sebenarnya di dalam OLAP. Nah, ini salah satu bentuk OLAP, gitu ya. Kita bisa buat data ke dalam bentuk multidimensi. Nah, nanti sebenarnya ini adalah teknik query, di mana kita bisa menggabungkan atau bisa mengkombinasikan beberapa kriteria pada kolom-kolom yang berbeda. Jadi misalnya ada produk C, kemudian yang dijual di Asia pada rentang bulan misalnya Januari, selama bulan Januari. Kemudian nanti dari 3 kriteria tadi, kemudian kita tarik untuk bisa menemukan titik temu yang ada di permukaan kubus tadi. Kemudian lanjut ke layer bawahnya, kita masuk ke semi-structured data. Ini contohnya atau definisinya adalah file data tekstual dengan pola yang dapat dibedakan yang memungkinkan penguraian. Nah, ini contohnya adalah file XML. Kalau Anda lihat di bagian bawah, ini sebenarnya kalau kita buat ulang ke dalam tabel, sebenarnya memungkinkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda kurung, misalnya department ID, kemudian department name. Misalnya ini kita bisa buat ke dalam satu kolom. Misalnya kalau saya ilustrasikan, jadi sebenarnya ini adalah tabel, misalnya department ID, kemudian ada department name, kemudian di sebelah kanan ada employee, di mana di bawah di sini ada beberapa kategori lagi, misalnya employee ID, ini ya employee ID, kemudian employee F-name, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita buat dalam bentuk tabel. Nah, kalau di XML ini sebenarnya tabel yang kemudian kita uraikan ke dalam bentuk gaya-gaya programming yang kemudian setiap kolomnya atau setiap atribut datanya itu diapit di dalam kode tertentu atau hashtag atau tag XML tag sendiri untuk bisa mendefinisikan bahwa data tersebut masuk ke dalam kolom tertentu. Jadi kalau kita lihat di struktur XML, di sini ada employee,
Kemudian di akhir nanti sebenarnya ada juga employee yang diupdate dengan tanda kurung lancip. Nah, artinya apa? Nanti entitas yang ada di sini itu masuk ke dalam kolom employee tadi ini. Kemudian sama department ID dan ada juga department name. Dia masuk di dalam kolom tersendiri. Ya, cuma sebenarnya hanya di penulisan saja. Jadi nah, data yang disimpan di dalam XML biasanya pemanfaatannya memang ada di teknologi website. Jadi kalau Anda misalnya browsing, kemudian di salah satu page Anda coba klik kanan, kemudian inspect kalau Anda pakai Google Chrome, kemudian nanti di sebelah kanan akan muncul ada kode HTML, ada kode CSS, dan juga ada kode XML. Nah, Anda bisa cek di salah satu website untuk bisa melihat tadi ya, Extensible Markup Language atau XML-nya. Baik, kemudian di layer bawahnya ada quasi structured data. Ini definisinya adalah data tekstual dengan format data yang tidak menentu yang dapat diformat dengan usaha, alat, dan waktu yang lebih. Nah, ini contohnya adalah user click stream atau data aliran klik pada website yang tercatat dalam users log yang berisi ketidakkonsistenan dalam nilai data dan format. Nah, sebenarnya ketika kita berselancar di internet, kita browsing di internet, sebenarnya aktivitas kita itu direkam dalam users log namanya. Jadi itu yang kemudian merekam aktivitas-aktivitas kita ngeklik apa saja selama browsing, selama periode tertentu, yang kemudian clickstream tadi disimpan ke dalam sebuah file. Nah, tentu clickstream ini itu tidak bisa kita atur formatnya, kemudian atur juga nilainya, karena tentu clickstream ini menunjukkan behavior. Jadi misalnya kita mau ngecek usability atau kemudahan dari sebuah website. Misalnya kita mau cek apakah sebuah website mampu untuk menyajikan informasi yang cepat kepada user. Misalnya user kita berikan tugas untuk mencari informasi tentang ini. Nah, nanti kita lihat dari home, kemudian bagaimana alur clickstream dia untuk sampai ke informasi yang sudah diskenariokan. Nah, aliran-aliran clickstream tadi yang disimpan ke dalam users log. Nah, tentu nilainya pun berbeda-beda. Dan formatnya pun juga beda. Contoh misalnya ketika ada seseorang yang ingin mencari kurikulum teknik industri Universitas Islam Indonesia. Langkah awal mungkin dia mengetikkan di Google teknik industri UI. Nah, link yang ada di sana kemudian disimpan ke dalam users log. Yang kemudian setelah itu ternyata dia mengklik URL industrial.ui.ac.id. Setelah itu ternyata dia mengklik URL selanjutnya. Nah, Anda bisa lihat bahwa 3 URL ini tentu formatnya beda-beda. Mungkin ada yang diawali dengan google.com, kemudian ada berapa slash. Nah, itu menentukan bahwa atau menunjukkan bahwa nilai maupun format yang disimpan di dalam log files untuk clickstream ini berbeda-beda. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisa menganalisis tadi ya, usability dari sebuah website untuk bisa mencari berapa lama atau seberapa efektif dan efisien pencarian informasi yang dilakukan oleh user di dalam sebuah website. Nah, kemudian lapisan yang paling bawah yaitu unstructured data merupakan data yang tidak memiliki struktur, dapat berupa teks, dokumen, kemudian PDF, gambar, dan video. Nah, ini contohnya ada Twitter,
yang berbasis teks, kemudian ada data CCTV yang kemudian kita sebenarnya bisa mengambil banyak insight dari kedua data tersebut. Nah, semakin banyaknya data membentuk big data yang kemudian kalau tidak bisa dihandle dengan baik akan menyebabkan data overload atau kita bisa tenggelam dalam banyaknya data. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi kita untuk bisa melakukan analisis atau menggunakan teknik analisis yang tepat untuk bisa mengambil manfaat atau bisa membaca situasi terkini, kemudian bisa merancang strategi yang harus kita lakukan untuk masa depan dengan memanfaatkan data yang sudah kita dapatkan. Nah, mungkin piramida ini Anda sudah pernah lihat di dalam mata kuliah sebelumnya, bahwa ada proses untuk bisa mendapatkan knowledge. Jadi dimulai dari kita mendapatkan data, atau sebenarnya data kalau kita lihat di sebelah kiri, data itu memiliki nilai yang sedikit karena dia sebenarnya hanya fakta saja. Ketika data itu tidak bisa diolah menjadi layer selanjutnya ke informasi, maka nilainya pun juga tidak sebanyak informasi. Nah, kemudian untuk bisa meningkatkan nilai dari data tersebut, tentu kita harus olah ke dalam informasi yang kemudian kita olah lagi ke dalam pengetahuan. Nah, kalau di sebelah kanan, yang paling kanan, ini di atas pengetahuan masih ada, yaitu ada wisdom atau kebijaksanaan. Nah, ini sebenarnya adalah kalau piramida yang di sebelah kanan ini, yang dua sebelah kanan, itu menentukan atau menunjukkan jumlahnya. Jadi jumlah data semakin banyak, kemudian kita ekstrak mungkin hanya beberapa saja yang bisa menjadi informasi, kita ekstrak lagi ke dalam knowledge, kemudian kita ambil beberapa untuk jadi kebijaksanaan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di video-video setelahnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.